Kami dari KKR SMP Negeri 1 Jayanti. Di sini kami akan menjelaskan apa itu MKM. MKM adalah manajemen kebersihan menstruasi. Kami akan membawakan film pendek yang berisi 1. Apa itu menstruasi? 2. Langkah-langkah penggunaan dan pembuangan pembalut saat menstruasi. 3. Macam-macam pembalut. 4. Siklus menstruasi. 5. Fakta dan mitos menstruasi. 6. Tanggapan laki-laki terhadap perempuan yang bermenstruasi. Dalam film pendek ini, saya Najwa Akila berperan sebagai Mita. Saya Shalom Gracia berperan sebagai Kamalia. Saya Alfredo Putra berperan sebagai Dimas. Saya Muhammad Nursalam Ses berperan sebagai Didin. Saya Salsa Putri Nabila, saya berperan sebagai Nur, temannya Mita. Mita adalah remaja perempuan berusia 13 tahun. Ia mendapatkan menstruasi pertamanya dan ia merasa kesulitan dalam menghadapi hari-hari menstruasinya. Kebingungannya bertambah saat ia sedang mencari jati diri dan mulai jatuh cinta dengan teman sekolahnya. Dalam upayanya mencari jawaban atas kebingungannya, Mita dibantu oleh beberapa orang yang menuntutnya untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Kita simak baik-baik video berikut ini. Mita, kamu kenapa? Kok lama banget di dalam? Kayaknya aku lagi dapet nih. Kamu mau pembalut? Enggak, gimana dong? Aku kan malu kalau ketahuan sama teman-teman. Coba yuk kita ke UKS, di sana ada Kamalia. Itu ada Kamalia. Ini cara pakainya gimana, Kak? Buka aja plastiknya, terus bagian yang ada lemnya itu ditempelin di celana dalam. Habis itu dibuang sampahnya. Jangan lupa habis itu cuci tangan ya. Ya udah, Kak, aku pakai dulu ya. Kamalia, aku mau tanya dong, emang bener ya kalau kita lagi menstruasi kita nggak boleh minum es, nanti darahnya beku? Mitos adalah penafsiran yang belum sepenuhnya benar. Jadi es itu masuk ke saluran pencernaan, bukan saluran menstruasi. Oh gitu ya, Kak. Ya. Sama itu juga mitos. Informasi yang benar adalah ketika kita sedang menstruasi, kita harus menjaga kebersihan, termasuk cuci rambut dan mandi yang bersih. Oke, terima kasih Kamalia. Mita, lemes banget. Cia lagi mens ya? Jadi kamu bikin aku malu, semua perempuan pasti mengalami menstruasi, termasuk ibu kamu. Kalau kamu mengejek temanmu yang sedang menstruasi, sama saja kamu mengejek ibumu yang mengalami menstruasi juga. Didin, sebagai teman yang baik, kamu seharusnya tidak mengejek, tetapi menyemangati mereka yang sedang mens agar tetap beraktivitas. Oh iya, saya minta maaf ya Mita. Kamalia, nanti pulang sekolah tolong temani aku beli pembalut ya. Iya, kali ini aku temenin. Tapi kamu harus berani diri sendiri ya. Toh semua perempuan juga mengalaminya. Sebaiknya kamu bangga, berarti kamu sudah beranjak dewasa. Jangan lupa beritahu ibumu ya tentang menstruasi pertamamu ini. Di pintu gerbang sekolah sebelum bel masuk, Mita berpapasan dengan Dimas adalah anak laki-laki yang menyukai Mita. Mita merasa sangat gugup dan tidak tahu harus berkata apa. Ia lalu berlari kecil ke kelasnya. Setiba di kelas, Mita langsung menemui Kak Malia. Ia masih penasaran dengan pernyataan Kak Malia bahwa menstruasi bisa hamil. Lalu Kak Malia mengajak Mita untuk bertemu dengan Ibu Salma di ruangan UKS. Sesampai di ruang UKS, Kak Malia memperkenalkan Mita kepada Bu Salma. Kemudian menjelaskan maksud mereka untuk mendapatkan penjelasan tentang kehamilan. Gini Bu, jadi teman saya namanya Mita ingin bertanya tentang menstruasi itu bisa hamil.
Oh gitu, jadi mau nanya tentang menstruasi yang buat hamil apa bilangnya? Oke. Jadi kalau misalnya kita bahas pubertas dulu ya. Kalian umur berapa? 13, 14. Berarti di usia kalian menstruasi itu berarti kalian masuk ke tahap yang namanya fase remaja. Nah ketika kalian masuk ke fase remaja, berarti di situ ada yang namanya pubertas. Nah pubertas ini ada tanda-tandanya atau ada perubahan di tubuh kalian dan perempuan sebagai perempuan dan juga ada laki-laki, itu perubahannya berbeda. Nah kalau misalnya laki-laki contohnya apa perubahannya? Misalnya suaranya semakin berat. Coba kalian perhatiin teman kalian yang laki. Suaranya tambah berat nggak deh suara? Kalian juga suaranya tambah tinggi gitu. Terus selain itu ada perubahan dari tubuh, misalnya ada tumbuh jakun kalau di sini kalau perempuan payudaranya mulai tumbuh. Terus ada juga tandanya tubuhnya berbulu, ada bagian tubuh jadi ya kalau laki-laki ada yang jenggotan, ada yang kumisan ya. Terus ada juga di tubuh di bagian kemaluan. Nah kalau misalnya kalian perempuan ada yang namanya menstruasi. Kalau laki-laki sama menstruasi ya, masa ada menstruasi? Kalau laki-laki itu ditandai dengan adanya mimpi basah. Nah, mimpi basah itu bukan dia mimpi terus itu mengompol ya, lain lagi. Tapi yang keluar ketika mimpi basah itu adalah cairan, kita bilangnya semen, bukan semen ya, semen. Nah itu tuh cairan apa? Cairan sperma. Nah, kalau misalnya pada laki-laki itu ada hormon testosteron. Hormon testosteron ini yang akan membantu proses pembuatan atau produksi sperma. Ketika laki-laki sudah mimpi basah, berarti dia bisa membuat perempuan Nah, kalau misalkan perempuan kan menstruasi. Nah, ketika menstruasi juga bisa mengalami kehamilan. Jadi gitu. Berarti kalau kita udah menstruasi, kita nggak boleh deket laki-laki ya Bu, nanti bisa hamil. Iya, kalau misalnya kalian dekat salaman nggak apa-apa. Yang bisa bikin hamil itu yang apa? Kalau misalnya ada yang namanya proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, proses pembuahan ini tuh apa? Proses bertemunya sel telur sama sel sperma. Nah, kalau kalian kan menstruasi itu setiap bulan. Ketika setiap bulan kalian menstruasi, itu ada pembentukan sel telur di rahim kalian gitu. Nanti sel telur itu akan diam di dinding rahim. Ketika ada sel sperma yang masuk dan membuahi sel telur, itu terjadi kehamilan. Kalau misalnya sel telurnya nggak bertemu dengan sel sperma, maka sel telur ini akan luruh bersama dengan darah menstruasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada sperma yang masuk ke rahim kalian, ya nggak hamil. Tapi kalau misalkan ada sperma yang masuk ke rahim kalian dari hubungan seksual, itu bisa menyebabkan kehamilan gitu. Nah kalian kan umur 13, 14. Nah kalau misalnya terjadi kehamilan, biasanya kalau di negara kita itu dinikahkan kayak gitu. Kalau misalnya nggak nikah kan serem ya, malu gitu. Jadi maksudnya di sini nggak boleh deket-deket itu, kita boleh dekat tapi harus berhati-hati, harus menjaga diri seperti itu. Oh gitu. Ya udah Bu, makasih ya penjelasan sama informasinya. Iya sama-sama. Saya izin keluar ya. Oh iya. Ya, hati ya. Makasih Bu. Iya sama-sama. Mas, lihat deh ke depan. Ada apa? Itu. Siapa sih? Itu loh, Mita. Oh. Bukannya kamu udah pacaran sama Mita? Iya, udah. Emang kenapa? Terus kamu udah pernah megang tangannya? Belum sih. Emang harus ya? Ya kan kamu udah pacaran. Iya sih. Tapi malu. Ngapain malu? Coba dia sono. Ya udah, aku coba ya. Hai Mita. Hai Dimas, kenapa? Boleh ngobrol sebentar nggak? Oh iya boleh. Ya udah Mita, Nur ke kamar dulu ya. Iya Nur. Dadah. Ada apa Dimas? Nggak ada apa-apa sih, pengen ngobrol aja.
pulang sekolah bareng boleh nggak? Ya udah ya, aku ke kelas dulu ya. Oh ya udah. Amalia lagi apa? Gak lagi apa-apa. Kenapa Mita? Tadi Dimas pegang tangan aku takut dan ngerasa gak nyaman nih, gimana ya? Terima kasih ya Mita sudah percaya sama saya. Gimana kalau kita ke Bu Salma untuk menanyakan hal ini? Ya udah, ayo deh. Permisi. Ya, silakan masuk. Boleh duduk. Ada apa ini? Jadi gini Bu, Mita pengen cerita lagi. Mau bertanya lagi ya? Ya. Ada pertanyaan apa nih Kak? Jadi tadi Dimas pegang tangan aku Bu, aku merasa takut dan gak nyaman. Gimana ya Bu? Ibu berterima kasih sekali kamu mau cerita ini sama Ibu ya. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kamu. Kalau misalnya kamu disentuh oleh orang lain yang kamu tidak inginkan sentuh, kamu boleh bilang sama mereka gitu. Karena ada beberapa bagian tubuh kalian sebagai wanita itu yang tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak kalian inginkan. Misalnya apa? Seperti bibir ya, terus dada, alat kelamin atau pantat, itu kan harus kalian izinkan terlebih dahulu. Jadi kalau kalian merasa tidak nyaman, tidak suka dipegang-pegang oleh orang yang tidak harus lebih tegas lagi. Nah kalau misalkan kalian mau mengizinkan orang untuk menyentuh tubuh kalian, misalkan orang tua kalian atau siapapun yang kalian izinkan, itu nggak apa-apa. Ya jadi gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Jadi kalau kayak gitu saya boleh marah dan menolak nih ya Bu? Oh ya tentu saja kamu boleh. Soalnya itu kan hak kamu untuk menolak. Dan bahkan harus ditolak kalau kamu tidak nyaman. Karena takutnya nanti akan melebar ke hal-hal lainnya yang tidak diinginkan gitu ya. Oh gitu Bu. Iya, seperti itu. Udah, terima kasih ya Bu Sama-sama. informasinya. Semoga membantu ya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai menstruasi, cara penggunaan dan pembuangan pembalut yang benar, jenis-jenis pembalut, siklus menstruasi, fakta dan mitos tentang menstruasi, serta tanggapan atau sikap laki-laki ketika perempuan sedang mengalami menstruasi. Yuk kita saksikan video selanjutnya. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina perempuan yang diakibatkan oleh siklus alami bulanan pada tubuh perempuan. Bila menstruasi terjadi, maka dinding rahim atau biasa disebut dengan uterus akan menebal seperti lapisan. Jika tidak terjadi pembuahan, maka lapisan tersebut akan meluluh. Dan keluruhan inilah yang disebut dengan menstruasi. Langkah-langkah penggunaan pembalut pada saat menstruasi. Pertama, kita buka bungkusnya. Yang kedua, kita lepas perekatnya. Yang ketiga, kita tempel di celana dalam. Langkah-langkah pembuangan pembalut yang benar pada saat menstruasi. Pertama-tama, kita cuci di air yang mengalir. Kedua, kita bungkus menggunakan koran atau kertas. Yang ketiga, kita buang ke tempat sampah. Demikian penjelasan dari saya tentang langkah-langkah penggunaan dan pembuangan pembalut yang benar pada saat menstruasi. Terima kasih. Berikut ini adalah jenis-jenis pembalut. Yang pertama, pembalut sekali pakai. Pembalut sekali pakai adalah pembalut yang paling mudah ditemukan. Gunanya untuk menyerap aliran darah pada saat menstruasi. Pembalut ini harus diganti setiap 3-4 jam sekali. Yang kedua, pembalut kain. Pembalut kain adalah pembalut yang fungsinya hampir sama dengan pembalut sekali pakai. Hanya saja pembalut kain bisa dipakai berulang-ulang, tapi jangan lupa dicuci bersih ya. Yang ketiga, menstrual cup. Menstrual cup digunakan sebagai alat pengganti pembalut. Menstrual cup ini lebih ramah lingkungan karena terbuat dari silikon. Menstrual cup diganti setiap 8 jam sekali. Yang keempat, tampon.
Tampon adalah pembalut yang berbentuk silinder, terbuat dari kapas lembut. Tampon harus diganti setiap 4-6 jam sekali. Baiklah teman-teman, ini saja yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis pembalut. Terima kasih. Siklus menstruasi adalah siklus hormonal bulanan yang dilalui tubuh wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Siklus menstruasi biasanya terjadi setiap 21 sampai 35 hari. Kebanyakan perempuan mengalami menstruasi selama 3 sampai 7 hari. Mitos dan fakta pada saat menstruasi. Mitos yang pertama, minuman soda dapat mempercepat darah keluar lebih banyak. Faktanya, peneliti tidak ada pengaruh minuman bersoda terhadap menstruasi. Mitos yang kedua, makan nanas negatif pada saat menstruasi. Faktanya, saat menstruasi, tubuh membutuhkan gizi yang seimbang. Salah satunya gizi dari Mitos yang ketiga, tidak boleh keramas dan potong kuku pada saat menstruasi. Faktanya, badan yang bersih turut berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak keramas dan potong kuku pada saat menstruasi. Mitos yang keempat, minum minuman dingin atau es memperlambat menstruasi. Faktanya, menstruasi terkait sistem reproduksi, sementara makan dan minuman terkait sistem pencernaan. Jadi, tidak ada kaitannya ya. Mitos yang kelima, olahraga membuat darah menstruasi keluar lebih banyak. Faktanya, olahraga ringan justru membantu sirkulasi darah dan membantu mengurangi nyeri. Itulah beberapa mitos dan fakta pada saat menstruasi. Kenapa anak laki-laki wajib tahu tentang menstruasi? Karena agar anak laki-laki bisa berlaku sopan dan menghargai teman perempuan yang sedang menstruasi. Apa saja sih yang bisa dilakukan laki-laki untuk membantu teman yang sedang menstruasi? Yang pertama, jangan mengejeknya, karena emosi perempuan yang sedang menstruasi itu tidak stabil. Yang kedua, tawarkan bantuan. Dan yang ketiga, bawakan hal-hal yang bikin mereka bisa senang. Baiklah teman-teman, inilah penjelasan mengapa anak laki-laki perlu tahu tentang menstruasi. Terima kasih. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kita dari anggota KKR SMP Negeri 1 Jayanti. Di sini kita akan menjelaskan tentang aplikasi Oki. Apa sih aplikasi Oki itu? Aplikasi Oki adalah aplikasi yang dikembangkan oleh UNICEF untuk membantu penggunanya melacak jadwal dan memberikan informasi penting lainnya seputar menstruasi. Terus manfaatnya apa aja sih? Manfaat aplikasi Oki adalah kita dapat tahu kapan jadwal menstruasi kita pada bulan selanjutnya. Lalu kita juga manfaat aplikasi Oki adalah kita dapat tahu kapan jadwal menstruasi kita pada bulan selanjutnya. Lalu kita dapat mengetahui mitos dan fakta saat kita menstruasi. Lalu aplikasi Oki juga dapat melacak perubahan mood kamu, kegiatan kamu, dan seberapa banyak darah yang keluar saat kamu menstruasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa diambil dengan menggunakan aplikasi Oki ini. Di sini kita akan memberitahu bagaimana cara mendownload aplikasi Oki. Begini caranya. Pertama kalian buka Play Store, habis itu kalian ketik Oki Indonesia. Habis itu kalian install. Setelah diinstal, kalian buka aplikasi Oki. Inilah tampilan aplikasi Oki.
Selamat datang di Oki, aplikasi pelacak menstruasimu. Nama saya Ari. Gunakan Oki untuk mengenal dirimu dengan melacak apa yang terjadi pada tubuh dan moodmu setiap bulan dan belajar tentang menstruasi secara menyenangkan. Buat akun, kemudian pilih teman Oki seperti saya untuk menemanimu. Kami di sini untukmu setiap saat. Ini adalah siklus mens kamu. Setiap bentuk adalah sebuah tanggal di bulan. Angka ini adalah waktu hitung mundurmu yang menunjukkan sisa hari sebelum mens atau berapa sisa hari mens kamu bulan ini. Lacak mood, alur mens, tubuh, dan aktivitas dengan emoji pada catatan harian. Menulis di buku harianmu. Tes pengetahuanmu dengan ikutan kuis. Cek kalender untuk melihat perkiraan satu bulanmu. Dan cek informasi soal menstruasi dan pubertas di Oki untuk belajar hal baru tentang tubuh dan kesehatanmu. Serta jangan lupa untuk memberikan kami cinta. Selamat datang di Oki teman, untuk remaja perempuan dari remaja perempuan. Baiklah teman-teman, mudahkan cara mendownloadnya? Jangan lupa ya download aplikasinya. Terima kasih. Sejak kejadian Dimas memegang tangan Mita, Mita mulai menjauhi Dimas. Mita dan Dimas akhirnya bertemu setelah 1 bulan sejak kejadian Dimas memegang tangan Mita. Dimas pun meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Mita atas kejadian tersebut. Dengan besar hati, Mita pun memaafkan Dimas. Mereka berdua akhirnya menyadari betapa sedikitnya informasi yang mereka ketahui tentang meminta izin sebagai tanda menghormati. Mereka berdua memutuskan untuk berteman saja dan saling dukung untuk mencapai cita-cita mereka. Saya Fernando Putra berperan sebagai Dimas. Saya Muhammad Nursalam, saya sebagai Didin. Saya Salsaputri Nabila, saya berperan sebagai Nur, temannya Mita. Beneran kan? Kepada mereka yang sedang mens agar wajah plastiknya untuk bagian yang ada lagi tersebut ditempel di celana dalam, buang sampahnya. Jangan lupa